Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari Bisnis Digital dengan NIM 17106210035. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menggunakan Power BI. Yang pertama itu ada apa sih yang dengan Power BI? Power BI adalah alat kecerdasan bisnis yang memungkinkan Anda terhubung ke berbagai sumber data, memvisualisasikan data dalam laporan dan dashboard, lalu membagikannya dengan siapapun yang Anda inginkan. Power BI terdiri dari tiga elemen utama. Yang pertama itu ada Power BI Desktop atau aplikasi desktop gratis untuk membuat dan mendesain laporan. Yang kedua itu ada layanan Power BI, yaitu layanan penerbitan daring untuk melihat dan berbagai laporan dan dashboard. Yang ketiga itu ada aplikasi seluler Power BI untuk melihat laporan dan dashboard saat bekerja. Selanjutnya itu ada dari manfaat Power BI. Tujuan BI adalah melacak indikator kinerja utama atau KPI dan mengungkap wawasan dalam data bisnis untuk memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Power BI digunakan dengan berbagai cara tergantung pada peran individu, mulai dari pengembang, analis, manajer, dan direktur hingga semua orang di antaranya. Yang pertama itu adalah langkah-langkah dalam Power BI adalah dengan mengunduh dan menginstal Power BI di desktop. Jika Anda perlu mengunduh aplikasi Power BI desktop secara langsung, buka halaman produk dan pilih lihat opsi unduhan atau bahasa. Ini akan membawa Anda ke pusat unduhan Microsoft, tempat Anda dapat mengunduh versi terbaru aplikasi tersebut. Perlu diingat bahwa Anda tidak dapat memasang versi Microsoft Store dan versi dari pusat unduhan di komputer Anda secara bersamaan. Jika Anda memang perlu beralih, pastikan untuk menghapus versi aplikasi saat ini sebelum memasang versi berikutnya. Power BI akan dimulai dengan laporan kosong saat Anda meluncurkan aplikasi yang mari kita bahas kembali Power BI Desktop. Pertama itu ada kita. Kita akses berisi sebagian desain kontrol dan opsi yang diperlukan untuk membuat laporan. Yang kedua itu ada tampilan. Ini terdiri dari tampilan laporan, tampilan data, dan tampilan model. Yang ketiga itu ada kanvas. Ini adalah area desain utama tempat visualisasi dan elemen lainnya yang ditambahkan. Yang selanjutnya ada pemilih halaman untuk navigasi ke halaman lain dalam laporan. Selanjutnya ada filter, bidang yang dapat ditambahkan di sini untuk memfilter data. Selanjutnya ada visualisasi yang berisi daftar visualisasi yang tersedia. Dan selanjutnya adalah bidang, bagian ini yang berisi tabel dan bidang yang tersedia dalam metadata. Seperti yang dinyatakan di awal tutorial, Anda dapat mengunduh data contoh dan mengimportnya dengan memilih sumber data Excel dan get data. Jendela pratinjau akan muncul tempat Anda dapat memilih tabel atau lembar yang ingin diimpor dari kelas Excel. Tabel dan lembar ditetapkan berdasarkan ikonnya masing-masing. Umumnya lebih baik mengimpor tabel karena tabel tersebut didefinisikan dengan rapi di Excel dengan tajuk dan batas baris yang ketat. Selanjutnya itu ada query daya. Di sini data sampel keuangan sudah sangat bersih, jadi tidak memiliki langkah transformasi yang harus diterapkan. Namun berikut ini adalah beberapa langkah transformasi yang paling umum. Yang pertama itu dengan menghapus baris atau kolom, beberapa data Excel dapat memiliki banyak baris dan atau kolom kosong yang disisipkan demi tujuan keterbacaan dan estetika. Namun ini tidak berguna di Power BI dan harus dihapus. Yang kedua itu adalah mengubah tipe data. Tipe data seperti angka, tanggal, atau teks harus ditentukan untuk setiap kolom. Power BI akan mencoba mendeteksi tipe data secara otomatis, namun kadang bisa saja salah atau ada kesalahan. Jadi sebaiknya selalu periksa ulang tipe data tersebut. Selanjutnya adalah menggabungkan data dengan merge dan append. Mirip dengan join dan concatenate di SQL, transformasi ini memungkinkan Anda menggabungkan query dan beberapa sumber. Pivot dan unpivot. Opsi ini memungkinkan Anda mengubah data dari format lebar ke format panjang dan sebaliknya. Opsi unpivot khususnya berguna saat menangani file Excel yang memiliki informasi seperti tanggal yang berjalan di kolom tabel, bukan sebagai baris. Selanjutnya itu ada menambahkan kolom bersyarat. Ini adalah transformasi berguna yang memungkinkan Anda menambahkan kolom berdasarkan logika if, then, else. Dalam contoh di bawah ini telah menyertakan tabel tambahan yang disebut product yang berisi beberapa kategori produk fiktif untuk menunjukkan pemodelan data nanti dalam tutorial ini. Anda dapat menambahkan tabel ini dengan memilih memasukkan data di pivot. Editor Power Query dapat dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama itu adalah kita. Kita teratas berisi hampir semua opsi transformasi data yang Anda perlukan untuk membentuk data Anda. Di sini kami akan membahas beberapa transformasi umum di bawah ini. Query. Ini mencantumkan semua query yang telah Anda sisipkan dalam untuk laporan ini. Nah, untuk laporan yang kompleks, Anda dapat mengatur query ke dalam beberapa grup untuk navigasi dan pengelolaan yang lebih baik. Selanjutnya ada tampilan data. Ini adalah tabel utama yang berisi data untuk query yang dipilih serta bintang rumus. Tinjau data ditampilkan hanya dengan 1000 baris pertama. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah transformasi.
Panel sebelah kanan berisi setiap langkah transformasi yang telah diterapkan pada query yang dipilih. Ini memungkinkan Anda untuk melacak setiap perubahan individual yang telah dilakukan pada data. Anda dapat memasukkan, menghapus, dan memindahkan langkah-langkah sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah dengan ada materi membangun dan mendesain laporan di Power BI. Ada dua cara yang dapat membuat hubungan di Power BI. Pertama adalah pilih bidang dari tabel dan seret ke bidang di tabel kedua yang ingin Anda bentuk hubungannya. Yang kedua adalah pilih kelola hubungan dari kita, lalu pilih baru untuk menambahkan hubungan menggunakan jendela yang sama yang akan kita bahas berikutnya. Secara default, Power BI akan mencoba menyimpulkan hubungan antar tabel. Tidak selalu berhasil, jadi sebaiknya Anda menonaktifkan fitur ini di pengaturan. Untuk mengedit hubungan, klik kanan garis penghubung di antara tabel dan pilih properti. Jendela ini menawarkan dua opsi menarik untuk menentukan hubungan, kardinalitas, dan arah filter silang. Pilihan untuk setiap opsi dapat berdampak besar pada laporan yang dihasilkan. Jadi, pilihlah dengan hati-hati, Mbak. Mari kita menggunakan masing-masing dari opsi ini. Kardinalitas memiliki empat pilihan, banyak ke satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Saat membuat hubungan, sebaiknya bidang penggabungan berisi nilai unik setidaknya satu tabel. Data kami menunjukkan hubungan antara tabel finansial, dan produk tabel yang menggunakan produk bidang tersebut. Produk tabel memiliki nilai unik dari produk bidang tersebut. Namun, finansial tabel dapat menampilkan setiap produk beberapa kali berdasarkan tanggal, negara, segmen, dan lain-lain. Arah filter silang memberikan pilihan antara arah tunggal dan kedua arah. Hubungan mengalir dari tabel dengan nilai unik ke tabel dengan banyak nilai. Dalam kasus kami, hubungan mengalir dari tabel produk ke finansial tabel ini berarti bahwa jika arah filter silang ditetapkan ke tunggal, maka finansial tabel dapat difilter oleh bidang produk dan kategori dalam produk tabel. Tetapi produk tabel tidak dapat difilter dengan menggunakan bidang produk dalam finansial tadi. Tadi itu udah bahasa Indonesia ada. Perhitungan di Power BI didukung oleh rumus yang disebut dengan DAX atau Data Analysis Equation. DAX memungkinkan Anda membuat kolom baru dan bahkan tabel baru dalam model Anda. Anda dapat melakukan tiga jenis perhitungan di Power BI yang menggunakan rumus DAX. Yang pertama itulah tabel terhitung. Perhitungan ini akan menambahkan tabel tambahan ke laporan berdasarkan rumus. Yang kedua ada kolom terhitung. Perhitungan ini akan menambahkan kolom tambahan ke tabel berdasarkan rumus. Kolom ini diperlakukan seperti kolom lain dalam tabel. Ketiga adalah pengukuran. Perhitungan ini akan menambahkan ringkasan atau pengukuran agregat ke dalam tabel berdasarkan rumus. Dalam laporan ini, kita akan membuat satu ukuran tunggal yang disebut profit margin dengan rumus berikut. Profit margin sama dengan sum finansial garis tutup kurung profit, buka kurung profit, tutup kurung garis miring sum, buka kurung finansial, buka kurung sales, tutup kurung. Selanjutnya adalah ada visualisasi. Ada berbagai visualisasi yang tersedia di Power BI, diagram batang, diagram baris, diagram pie, table, matrix, kartu sederhana, KPI, pengukur, peta interaktif, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada banyak opsi pemformatan yang dapat Anda coba. Anda juga dapat mengimpor visualisasi custom jika visual yang Anda inginkan tidak ada dalam daftar. Cukup klik ellipsis dan jendela akan muncul di mana Anda dapat menelusuri semua visual yang tersedia. Ini dikenal sebagai Microsoft Outsource. Anda bahkan dapat mendesain visual Anda sendiri jika Anda memiliki pengalaman pemrograman. Sebaiknya Anda hanya mengunduh visual khusus dari Microsoft Outsource karena visual tersebut telah diuji dan disetujui oleh Microsoft. Mengunduhnya dari tempat lain di internet dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau bahkan berbahaya. Kerja itu adalah visual dengan bagan batang berkelompok. Untuk menyisipkan diagram batang berkelompok, pilih icon di panel visualisasi dan visual diagram batang kosong akan muncul di kanvas. Seret bidang segmen ke aksis dan seret pengukuran baru kita ke profit margin ke value. Judul dan semua tajuk sumbu akan otomatis terisi untuk kita berdasarkan bidang yang kita tambahkan ke visual. Karena margin keuntungan negatif untuk salah satu segmen, kami akan menambahkan beberapa format bersyarat untuk membuat nilai negatif itu menonjol. Pilih icon pemformatan di bagian atas panel visualisasi, lalu turun ke opsi bars. Di sini kita dapat mengubah warna batang untuk menerapkan pemformatan bersyarat. Pilih simbol FX dan jendela akan muncul di mana Anda dapat menerapkan aturan berdasarkan nilai bidang apapun. Di sini kita pilih profit margin bidang dan tentukan bahwa warnanya harus merah jika angkanya kurang dari 4. Selanjutnya adalah dengan materi menerbitkan layanan laporan ke layanan Power BI. Setelah Anda puas dengan laporan Anda dapat menerbitkannya ke ruang kerja Power BI Anda. Untuk melakukannya, Anda harus masuk ke Power BI, lalu pilih publikasikan dari kita, pilih ruang kerja, dan laporan akan diterbitkan ke layanan Power BI.
Masuk ke akun Power BI Anda dan navigasikan ke ruang kerja tempat Anda menerbitkan laporan. Selanjutnya itu ada data. Menerbitkan laporan juga akan menerbitkan data. Yang akan Anda lihat secara terpisah di ruang kerja Anda, Anda dapat menggunakan data ini untuk membuat laporan baru dari layanan Power BI. Setiap kali Anda menerbitkan ulang laporan, data akan ditimpa. Jadi perhatikan perubahan apapun pada data yang dapat merusak laporan yang dibuat dari data ini di layanan Power BI. Pilih data, dan Anda akan dibawa ke layar tempat Anda dapat melihat ikhtisar semua laporan yang dibuat menggunakan kumpulan data ini. Dari layar ini, Anda juga dapat membuat laporan menggunakan data ini atau membagikan data ini dengan orang lain. Jika Anda telah menyiapkan Power BI Gateway, Anda juga dapat menyegarkan data secara manual atau sesuai. Selanjutnya itu ada laporan. Kembali ke ruang kerja Anda dan sekarang pilih laporan. Dari sini, Anda dapat melihat dan berinteraksi dengan laporan tersebut, serta melakukan beberapa hal bermanfaat lainnya, seperti ekspor laporan sebagai berkat Excel, PowerPoint, atau PDF untuk analisis data atau presentasi Anda sendiri. Yang kedua itu bagikan laporan dengan orang lain. Yang ketiga berlangganan laporan untuk menerima email sesuai jadwal atau saat laporan diperbarui. Setiap visual juga memiliki sejumlah opsi. Yang pertama, sematkan visual ke dashboard, salin visual sebagai gambar, lihat filter atau pemotong yang mempengaruhi visual, buka visual dalam mode fokus. Pilihan lainnya termasuk menambahkan komentar atau mengekspor data ke berkas Excel atau CSV. Lalu itu ada dashboard. Anda dapat menyematkan seluruh laporan atau visual individual ke dashboard. Manfaat terbesar menggunakan dashboard adalah memungkinkan Anda menyematkan visual dari berbagai laporan di ruang kerja Anda. Dengan cara ini, Anda dapat mudah melacak metrik penting di suatu tempat daripada mengklik setiap laporan untuk melihatnya. Kesimpulan, Power BI adalah alat yang hebat untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti melalui dashboard dan laporan interaktif. Baik Anda baru memulai atau ingin mempertahankan kalian Anda, mempelajari Power BI adalah langkah yang berharga bagi siapapun dalam analisis data atau intelijen bisnis. Untuk pendekatan yang terstruktur, jelajahi dasar-dasar Power BI atau pelajari kursus tertentu seperti pengantar Power BI, pengantar DAX, dan visualisasi data di Power BI. Sekian presentasi dari saya mengenai tutorial Power BI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.